Mana tadi? Share lagi ya. Nih, ini ada tabel T-nya. Nih ya, di judulnya ada T tabel. Nah, sekarang dalam menggunakan T tabel, pertama kita harus berada di kolom mana? Kolom mana? Kemudian sama dengan tabel lain, kita berada di baris yang mana? Kalau kemarin kan pada Chi kuadrat kolomnya sesuai dengan alfa kan. Terus barisnya dicari dengan B-1 kali K-1 kemarin untuk DF-nya. Nah, kalau di dalam uji T, maka DF-nya itu N-1. N-1. N itu apa? Jumlah sampelnya. Di dalam soal itu yang ikut dietnya ada berapa sampel? Ada 7. 7 orang yang ikut program diet. Berarti DF-nya berapa? Oh, DF-nya berarti 7-1. Oh, kalau begitu 6. Nah, dan kita sudah ketemu misalnya, oh baris ke-6 nih kita. Terus di kolom berapa? Tadi kan hipotesisnya satu sisi. Maka kita tetap di kolom 0,05. Tidak ke kolom sebelahnya. Ini yang 0,025 kalau dibagi 2. Tapi kita berada di sini. Ya, di baris ke-6 dan kolom 0,05. Nah, ketemulah angkanya itu. Angkanya adalah 1,94. 1,94. Itu adalah T tabelnya. T hitungnya tadi 4,07, T tabelnya 1,94 ya, ketemu sudah. Nah, tinggal kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Oke, sampai langkah keempat mencari nilai tabel bisa dipahami sampai ketemu angka 194. Pak, minta diulang yang mencari T tabelnya, Pak. T tabelnya. Nah, kita misalnya kasus beda ya. Misal di dalam kasus tadi jumlah N-nya misalnya 10. Jumlah N-nya 10. Yang ikut dietnya 10. Terus di dalam perintah terakhir saya ingin coba buktikan. Benar enggak sih rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet itu berbeda? Apakah betul rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet itu berbeda? Maka Bapak Ibu harus lihat dulu tuh perintahnya. Kalau dia hanya menyatakan apakah berbeda, terus pertanyaannya yang lebih tinggi atau lebih rendah yang mana? Nggak ada. Pokoknya apakah berbeda atau tidak. Berarti dia hanya menyatakan perbedaan saja. Nah, kalau hanya satu syarat yang terpenuhi, maka uji hipotesis yang dimintanya adalah uji dua sisi. Ya, perbedaan saja. Dua sisi. Nah, alfanya 0,05. Berarti Bapak Ibu bermainnya nanti di kolom 0,025, bukan sesuai dengan alfa yang ada di soal 0,05. Di 0,025 karena uji hipotesisnya dua sisi. Terus tadi misalnya N-nya berapa? 10. Nah, berarti DF-nya adalah N-1. Oh, berarti 9. Tinggal kita tarik sini dari 0,025 atau Ibu mau baris dulu juga nggak apa-apa ya. Kemudian berhenti di kolom di baris 9. Oh, ini angkanya 2,26. Maka nilai T tabelnya 2,26. Oke, nah tapi kalau kasus kita ini kan N-nya 7. Tadi kan N-nya 7 berarti N-1 berapa? 6. Oh, kita baris 6. Terus hipotesis yang diminta itu dalam ujinya hipotesis berapa sisi? Dia mintanya yang mana yang lebih benar lebih tinggi, yang sebelum dibandingkan yang setelah. Oh, ada arah tuh. Kalau sudah ada arah pasti dia ada perbedaan juga. Berarti dia satu sisi. Maka 0,05 alfa yang diminta itu tidak perlu dibagi 2. Tinggal Bapak Ibu tarik dari baris 6 ini yang DF N-1, tarik terus sampai ke kolom 0,05. Ketemulah angka 1,94. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya,
Sebenarnya prinsip penggunaan tabel samalah, titik temu, baris, dan kolom. Cuma nanti cara menentukan barisnya itu rumusnya aja yang berbeda ya. Oke, sudah ya. Berarti sekarang langkah ke-6 sudah tuh. Kita sudah menemukan nilai T tabel. Berarti langkah ke-7 sekarang, 7 itu membandingkan. Kalau dilihat, oh T hitung, jadi yang disebut dulu itu nilai hitungnya. Apakah nilai hitung lebih besar atau lebih kecil dari nilai tabel? Oh, berarti ini nilai hitungnya 4,4,07 itu lebih besar dari 1,94. Ya. Jadi kalau dilihat kan mana? Nih ya. Lihat seperti ini jadinya. Langkah ketujuhnya, oh nilai hitungnya kan 4,07. Itu lebih besar dari 1,94 atau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Kan yang atas nih nilai hitung nih 4,07, terus angka ke-6 T itu T tabel ya. 1,94. Oh berarti 4,07 lebih besar dari 1,94. Nah, sekarang kita udah tahu, oh ternyata nilai hitung itu lebih besar dari nilai tabel. Nah, lihat tuh ke konsep uji hipotesis yang sudah kita pelajari. Apa keputusan yang harus kita ambil? Apakah kita harus menolak H0 atau gagal menolak H0? Atau yang gampangnya menerima H0. Jadi keputusannya apakah menolak H0 atau menerima H0? Dengan keadaan nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Coba, ada yang tahu? Jadi ketujuh kita bandingkan nilainya itu dua nilai yang sudah ada. Langkah 8 keputusan. Apa keputusannya? Menolak H0, Pak. Menolak H0. Oke, langkah 8 berarti keputusan. Keputusan. Keputusannya menolak H0. Oke, benar. Menolak H0. Nah, karena ini kita menggunakan pendekatan klasik ya. Pendekatan klasik itu membandingkan nilai hitung dan nilai tabel. Oh, ternyata nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Oh, lihat tuh di konsep. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya adalah menolak H0 ya. Langkah 8 sudah ketemu. Menolak H0. Nih, kalau Bapak Ibu udah benar sampai langkah 8 ini, ya 90 sama 95 udah dapat nih. Ya, menolak H0. Karena nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, pertanyaannya sekarang, H0 dalam kasus kita ini apa bunyinya? Ada yang tahu? Hipotesis 0 pada kasus kita ini yang membandingkan berat badan sebelum dan setelah diet, itu bunyinya gimana? Kalimatnya. Ada yang tahu? Kalimat H0 pada kasus kita ini bunyinya seperti apa? Kalau H0 kan tidak ada arah kan? H0-nya tidak ada arah. Nah, bunyinya itu pasti selalu diawali dengan tidak ada. Ya oke, tidak ada apa tuh kesananya? Tidak ada bla bla bla. Apa? Titik-titiknya itu apa tuh? Tidak ada. Tidak ada hubungan. Kalau uji min biasanya tidak menggunakan kata-kata hubungan, walaupun itu ya bisa dibenarkan juga ya, tapi tidak menggunakan kata-kata hubungan biasanya. Karena yang namanya uji beda dua rata-rata itu biasanya selalu beda dua rata-rata. Maka kalau Ibu misalnya tidak ada beda, boleh. Tidak ada perbedaan, boleh. Ya, jadi tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet. Nah, itu adalah kalimat yang ada pada hipotesis 0 kita, kasus kita ini. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet. Nah, itu kata-katanya yang ada di H0.
Nah, sekarang keputusannya ditolak tuh kata-kata tadi yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan setelah diet. Kita tolak. Berarti langkah ke-9 kesimpulan kan kalau begitu. Kesimpulan. Yang benar tuh bukan kesimpulan sih, simpulan ya. Simpulannya apa? Kalau kata-kata yang menyatakan tadi tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet, kita tolak. Berarti kita menyimpulkan apa? Nah, kita lihat yang tabel udah ya. Nanti stop share, kita balik ke share yang ini tadi soalnya. Mana soal? Nih ya. Coba buktikan apakah rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Tanda tanya kan di sini. Gunakan alfa 0,05. Tadi kita sudah menolak, memutuskan menolak H0. Kenapa? Karena nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Terus bunyi H0-nya gimana? Tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet. Itu ditolak, ditolak. Ya, ditolak, berarti kesimpulannya apa? Pertama, kita lihat nih, alfanya berapa? 0,05. Berarti tingkat keyakinannya 95%. Berarti kata-kata awalnya kita tulis bahwa. Jadi kesimpulan, kita yakin 95%. Kita yakin 95% bahwa sananya ya. Jadi kesimpulannya ini. Kita yakin 95% bahwa nih kalimat ini yang pertanyaan ini yang coba buktikan apakah dan seterusnya ini. Nah, 3 kata ini dihapus. Ini 3 kata ini dihapus diganti dengan kita yakin 95% bahwa. Kesininya gimana? Sama, rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Titik, tanpa ada tanda tanya. Itulah simpulannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Diminta membuktikan tadi rata-rata berat badan sebelum itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet, kan? Alfanya 0,05. Maka setelah ada keputusan menolak H0, kesimpulannya adalah kita yakin 95% bahwa rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Titik. Nah, itu kesimpulannya. Catat kesimpulannya. Nah, kalau sudah nyampe kesimpulan, berarti sudah selesai. Bapak Ibu sudah closing mengerjakan soal ini. Udah sampai akhir lah, udah tutup. Itu karena sudah memunculkan kesimpulannya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan untuk uji T dependen. Pak, maaf yang 95% itu nentuinya dari mana tadi, Pak? Ini dari alfa yang digunakan. Gunakan alfa 0,05. Itu kan yakin, itu kan confident interval. Ya, kita kan sudah dulu tuh dikasih rumus confident interval itu gimana sih? Confident interval atau CI ya sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa. Oh, 1 min alfa rumus untuk confident interval. Kalau alfanya ini sudah disebutkan kan, gunakan alfa 0,05. Oh, berarti CI-nya sama dengan
1 dikurangi 0,05. Berarti 0,95. Dibuat persen menjadi 95%. Begitu, Bu Erna. Baik, Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup, yang berikutnya nanti itu uji beda 2 min independen ya. Uji beda 2 min independen nanti minggu depan. Gimana? Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup. Insya Allah cukup. Iya, udah paham ya, mudah-mudahan paham ya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita